Hari ini saya akan menyampaikan laporan terbuka kepada publik mengenai hasil atau laporan akhir Satgas TPPU. Satgas TPPU itu adalah Satgas yang pada bulan Maret dan April yang lalu itu ramai menyangkut soal surat 300 surat laporan hasil analisis PPATK tentang dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun yang pada waktu itu sempat ramai di DPR karena ada dua komisi yang menerima laporan yang berbeda sudut pandangnya. Komisi 3 Menko Polhukam selaku Ketua Komite Nasional TPPU bersama PPATK di Komisi 3, kemudian di Komisi 11 Menteri Keuangan selaku atasan atau institusi langsung yang membawai Dirjen Pajak dan Kepabeanan Bea Cukai. Pada waktu itu sepertinya ada perbedaan, sehingga ketika dipertemukan di Komisi 3 di forum yang sama, akhirnya ada kesamaan bahwa memang benar ada 300 surat LHA dengan nilai dugaan pencucian 349 triliun, tetapi pada waktu itu DPR kemudian meminta pemerintah menyelesaikan secara internal, tidak diselesaikan secara politik. Nah, penyelesaian internal pemerintah itu dilakukan melalui pembentukan Satgas. Nah, Satgasnya itu terdiri dari berbagai institusi, ya, ada dari PPATK, dari Kementerian Keuangan, dari Kepolisian, dari BIN, Kejaksaan, dan yang lain-lain, disertai dengan tim ahli. Tim ahli ini tim independen yang memang karena keahliannya diundang untuk membahas ini. Hadir tim ahli pada hari ini, yang hari ini hadir nih, ada Bapak Yunus Hussein, kemudian Bapak Muhammad Yusuf, ini dua-duanya mantan kepala PPATK. Kemudian ada Pak Rimawan Pradiptyo dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Wuri Handayani, kemudian ada Bapak Danang Widoyoko, kemudian ada Bapak Faisal Basri, ada Ibu Mutia Gani Rahman, kemudian ada Mas Ahmad Santosa dan Ibu Ningrum Natasha Sirait. Absen hari ini Pak Gunadi, Pak Topo Santoso, Pak Laudem Syarif yang biasanya rapat-rapat selalu hadir, tapi hari ini absen. Yang lain hadir semua dari tenaga ahli. Saya sampaikan hasilnya sebagai berikut. Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024. Saya sebagai Ketua Komite Nasional TPPU sekaligus sebagai pengarah Satgas TPPU terkait dugaan 300 surat dugaan atau masalah pencucian uang ke Kementerian Keuangan telah menerima laporan akhir Satgas TPPU yang berisi hal-hal pokok sebagai berikut. Satgas TPPU dibentuk berdasar hasil keputusan rapat Komite Nasional TPPU 10 April 2023 dan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR tanggal 11 April 2023. Masa tugas Satgas TPPU telah berakhir pada 31 Desember 2023 dan dalam kurun waktu 8 bulan. Satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat LHA, LHP,
informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun. 300 surat LHA, LHP informasi dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang terdiri dari para akademisi dan para tokoh yang concern dalam pemberantasan TPPU bersama Dirjen, sekarang hadir nih Dirjen Bea Cukai dan Cukai, kemudian Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. 3. Perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan surat LHP nomor SR 205 2020 terkait kasus importasi emas dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar 189 triliun. Sebelum ada Satgas TPPU, kasus ini tidak berjalan. Namun dengan supervisi Satgas, kasus mulai diproses dengan mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Dirjen Pajak. Status kasus kepabeanan importasi emas Grup SB telah naik ke tahap penyidikan. Sedang kasus perpajakan dalam tahap pengumpulan bukti permulaan yang terdiri dari 4 wajib pajak dengan perkiraan pajak kurang bayar mencapai ratusan miliar rupiah. Terhadap kasus lainnya, saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Kehadiran Satgas TPPU juga telah memberikan efek positif penyelesaian kasus-kasus serupa, baik penanganan dan penyelesaian tindak pidana asalnya maupun TPPU-nya, seperti kasus yang melibatkan oknum bea cukai di Makassar dan Yogyakarta. Jadi saudara, kasus itu berjalan penanganannya dengan cukup baik, karena itu tadi ada yang sekarang sudah masuk penyidikan, ada yang sudah divonis. Seperti Rafael Alun memang masuk di surat ini sudah divonis seminggu lalu. Yang sebelumnya lagi ada di 300 surat itu Angin Prayitno. Sebelumnya lagi juga ada Gayus. Itu kan 300 surat sejak tahun 2009.